Salah satu kelurahan bagian dari Kecamatan Buleleng, yakni Kelurahan Banyuning, terletak 2 km dari pusat kota pendidikan Singaraja. Kelurahan Banyuning yang dulunya merupakan desa ini menyimpan banyak potensi menjanjikan yang telah dikembangkan oleh masyarakat setempat. Desa Banyuning dahulu berasal dari nama Monaspatika, di mana Mona berarti air dan Stika berarti hening. Jadi Monaspatika mengandung arti Bayu Hening, sehingga disingkat menjadi Banyuning. Istilah tersebut dibuktikan dengan adanya peninggalan sejarah baik berupa tulisan-tulisan, relief, dan prasasti. Desa Banyuning diperkirakan telah ada sekitar abad ke-13, yaitu pada masa I Gusti Ngurah Panji Sakti yang bersemayam di Pura Anyar, Sukasada. Di tengah perkembangan zaman, Kelurahan Banyuning tetap menjalankan tradisi yang telah dilakukan secara turun-temurun. Seperti yang disampaikan Lurah Banyuning, saling poles arang yang diambil dari arang periuk yang sudah digunakan menanak nasi di pura. Keunikan seperti ini hanya ada di Pura Gede Pamayun pada saat puja Wali Ageng. Itulah keunikan yang secara otomatis dilakukan. Om Swastiastu, Bapak, sebelumnya saya dan teman-teman dari kampus TIE jurusan manajemen ada tugas tentang budaya Bali. Nah, jadi teman-teman saya mau tahu gimana tradisi yang ada di Banyuning. Nah, jadi yang saya ketahui dan teman-teman saya ada namanya tradisi kayah endut sama colek arang. Saya ingin bertanya, sejak kapan tradisi ini berlangsung? Terima kasih adik-adik dari kampus di Singaraja. Jadi untuk tradisi mencolek-colekan adeng namanya ya, bukan mencolek arang ya. Mencolek-colekan adeng itu dan kayah endut itu memang tradisi yang sangat sudah dilakukan secara turun-temurun ya, dari kapan lahirnya juga saya tidak tahu. Yang jelas waktu saya masih kecil itu sudah ada. Kegiatan itu mencolek-colekan adeng dan kayah endut itu nah sekarang apa yang dimaksud dengan tradisi kan itu dulu. Tradisi itu kan kegiatan yang dilaksanakan secara kontinu terus menerus dari tahun ke tahun, dan itu menjadi kebiasaan daripada masyarakat kami di sini di Banyuning. Itu kan tradisi namanya. Nah, karena mencolek-colekan adeng dan endut ini dilaksanakan memang secara terus menerus gitu, dari generasi ke generasi. Seperti itu biasa dilaksanakan setiap upacara. Setiap ada upacara piodalan di Pura Gede Pamayun, di setiap karya gedenya, karya biasanya kan ada karya cenik, karya gede, karya cenik. Nah itu dilaksanakan pada saat karya agengnya. Terus dalam mencolek-colekan adeng ini dia permainan atau dibilang mekring-keringan lah, seperti itu dalam bahasa Balinya. Dilaksanakan pada 5 hari, selama 5 hari itu dilaksanakan. Selama 5 hari dari hari pertama piodalan agengnya itu, dari hari pertama piodalan agengnya sampai dia sampai dia hari terakhir. Ini setiap acara di Pura Gede Pamayun kan itu dilaksanakan selama 5 hari puncaknya, dan akhirnya itu di Penglebar. Dari puncak sampai Penglebar itu kegiatan-kegiatan tradisi itu dilaksanakan. Ya seperti kegiatan yang paling sering dilaksanakan itu adalah kegiatan mencolek-colekan adeng dan kayah endut ini. Kenapa itu dilaksanakan? Karena mencari ininya sangat
mencari apa namanya alatnya itu sangat gampang gitu. Kalau mencolek-colekan adeng itu dia kan mengambil dari panci gitu yang ada di dapur itu kan, dikeluarkan itu ada. Nah tinggal tangan ini dikasih minyak jelantah. Minyak jelantah itu minyak habis pakai goreng kan, itu udah lama. Nah itu dipakai minyak gitu kayak betul kan. Kebiasaan ini kemungkinan pada saat itu dulu untuk karena selama 5 hari capek mereka melakukan persiapan upacara. Akhirnya dengan itu mungkin dengan melakukan colek-colekan adeng mereka merasa terhibur, dia riang gembira gitu. Itu kemungkinan itu menjadi salah satu kenapa tradisi mencolek-colekan adengnya itu sampai ada, dan kenapa ini sampai terjadi sampai sekarang ini, karena tradisi itu terus berjalan, terus dilaksanakan tradisi itu terus. Nanti suatu ketika kegiatan ini tidak pernah tidak dilaksanakan kalau dalam upacara itu pasti selalu dilaksanakan. Nah, yang kedua, bagaimana cara melestarikan dan menjaga tradisi tersebut? Seperti yang saya sampaikan tadi, yang menjaganya itu adalah dengan kita terus melakukannya, gitu. Dengan kita terus melakukannya, dengan melestarikannya, ya seperti kegiatan ini harus tetap dijalankan. Yakin pasti tetap dijalankan. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa ini merupakan rasa terima kasih atau rasa kebersamaan pada saat mereka mempersiapkan upacara itu. Terus makna dari tradisi tersebut itu apa Pak ya? Kalau maknanya itu adalah kegembiraan ya, sukacita daripada masyarakat kita yang menyiapkan upacara pada saat feodalan di Pura ini kan lama sekali, 1 bulanan kan, ngayah masyarakatnya, masa ngayah kan jenuh gitu, mungkin kejenuhan itu tidak ada ya kan, karena kita kalau ngayah di Pura itu kan ikhlas gitu kan. Saya rasa kegiatan ini, upacara ini, maknanya yang paling inti itu adalah kebersamaan, sukacita, rasa terima kasih kepada leluhur kita yang atau petani-petani kita yang ada di Gunung Kemayun itu. Terus apakah tradisi yang ada di Banyuning itu akan mengalami seperti dihilangkan gitu Pak, dari masa ke masa? Saya rasa tidak ya, saya rasa tidak. Nah, yang namanya tradisi sepanjang masih ada upacara agama, upacara feodalan di Pura ini tidak akan hilang. Saya yakinkan itu 100% itu tidak akan hilang, karena yang namanya budaya pasti akan dia terus berjalan. Kemungkinan untuk hilang itu kecil, sangat tidak terkecuali memang orang Banyuning ini sudah tidak beragama lagi, mungkin baru hilang itu. Nah, jadi kayak endut tuh apa sih Pak? Seperti apa dia tradisi kayak endut di Banyuning itu? Kayak endut di Banyuning itu, nah dulu kan puranya itu kan tidak seperti sekarang ya. Puranya itu kalau dulu kan dia dari tanah liat gitu. Tanah liat ininya lantainya tidak seperti sekarang sudah dipakai paving block. Kalau dulu kayak endut itu seperti kita mandi di kubangan. Biasanya ini orang yang
yang paling rentan untuk dia menjadi mangsa gitu kan, mangsa untuk dia dimandi tunduk itu adalah memang orang-orang yang ngayah di sana gitu. Ngayah di sana, dia berjalan tiba-tiba langsung diambil, langsung dimandikan dengan begitu, disiram-siram seperti itu. Nah, terus kadangkala juga dijadikan ajang bergulat gitu, mepantigan, nampak ide di itu mepantigan. Jadi saya juga pernah pada saat itu tiba-tiba dengan anak-anak itu diangkat dari jalan langsung digotong ke halaman Madiopura, halaman yang di Jabahan gitu kan. Di sana udah ada kobok, ada kubangan, dimandiin di sana, langsung disiram sampai akhirnya semuanya baju basah dan kotor, tapi tidak ada rasa apa namanya jengkel gitu, tidak ada. Yang timbul malah senang gitu, bukan malah kita marah setelah digituin, tidak, kita malah senang gitu, nggak tahu kenapa gitu. Dan ya kemungkinan ya karena memang itulah yang namanya tradisi kan ya, namanya tradisi kayak hidup. Pada suatu ketika nanti kan ada juga nanti adik-adik juga pada saat feodalan silakan datang biar sempat juga merasakan kayak hidup kayak mana gitu. Yaitu colek-colekan adang itu seperti apa gitu. Kalau colek-colekan adang, kalau saya dulu tuh masih kecil itu, ini udah kayak baju itu nggak karuan dah, kayak lapel lah ya. Nah terus biasanya setelah itu kan dilaksanakan dari jam 2-an itu kan, dari jam 2-an. Setelah itu kami melaksanakan bersih diri gitu, membersih mandi lah ke Candi Kuning yang ada di Penglatan. Di sana kami berjalan, kalau dulu kami seperti orang pawai, jadi tontonan kami itu kalau jalan ke sana. Tapi karena sekarang keberadaan zaman yang sudah sepeda motor banyak kan gitu, akhirnya mungkin yang berkurang itu, yang berkurang daripada permainan tradisi atau tradisi kami ini. Jadi tidak jalan lagi di sana, ini pakai motor gitu, cuma itu aja. Kalau dulu kami ratusan orang jalan ke sana dari sini sampai ke Candi Kuning itu seperti orang pawai aja. Jadi kesan masyarakat juga kok nggak pernah ada yang jalan seperti itu yang mereka yang hilang saat ini yang seperti itu. Saya rasa itu mungkin tambahan dari saya. Cukup Pak Nge. Terima kasih waktunya atas menjawab pertanyaan dari saya dan kelompok saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Pak Nge.